Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nikomang Elmaliana. Kalian bisa panggil aku Elma. Aku adalah mahasiswa pasca sarjana Institut Pertanian Bogor yang dulunya S1 dan saat ini masih mengambil ilmu yang sama, yaitu ilmu keluarga. Terkait dengan ilmu yang aku pelajari, kurang lebihnya aku belajar mengenai pendidikan karakter. Nah, saat ini kita akan membahas topik yang menarik terkait dengan sekolah karakter. Apa itu sekolah karakter? Mengapa karakter itu sangat penting sekali untuk dibahas? Nah, karena teman-teman, aku juga dulu pernah punya, bahkan sekarang juga aku masih punya keinginan untuk memiliki membangun sekolah karakter, yaitu TK atau PAUD kan, berbasis karakter. Nah, karena karakter itu menjadi hal yang penting saat ini bagi bangsa negara kita, bahkan dari dulu juga, ya kan, kita masih punya karakter-karakter yang harus dijunjung tinggi, karena banyak banget permasalahan karakter di berbagai negara, khususnya kita bahas di Indonesia maupun juga negara-negara lain. Misalnya di Amerika Serikat, remaja sebanyak 54% itu telah melakukan seks pranikah loh teman-teman, dan ada sebanyak 12 juta orang terkena STD atau Sexuality Transmitted Disorder. 63% itu di bawah usia 25 tahun. Nah, ada lagi, bahkan setiap tahun 1 dari 10 remaja perempuan itu hamil, dan lebih dari 400 remaja melakukan aborsi. Di sini juga ada kasus bullying nih, seperti tawuran dan kekerasan yang dilakukan anak usia 13-15 tahun. Dan di Indonesia itu ternyata lebih tinggi dibandingkan di negara lain, seperti tetangga kita yaitu Malaysia, Vietnam, Kamboja, Brunei Darussalam maupun juga Thailand. Dan menurut data BPS tahun 2015, ada sekitar 2.879 anak usia 6-14 tahun melakukan tindakan kekerasan dan harus berhadapan dengan hukum yang berlaku. Nah, kenapa sih Indonesia kok banyak banget troublesnya gitu, bahkan negara lain juga banyak. Terkait di Indonesia sendiri, sebenarnya data-datanya itu memang belum valid teman-teman, karena seperti di negara maju misalnya, di Indonesia tuh belum ada namanya angka seks pranikah, pengguna narkoba, aneka kenakalan kriminalitas pada anak-anak, itu belum ada data yang valid gitu untuk menitik lebih lanjut terkait dengan penelitian-penelitian lanjutan untuk mendukung sains yang ada gitu kan. Nah, sehingga fenomena ini menjadi gunung es nantinya. Nah, terkait dengan karakter itu sendiri, menurut William, dari British writer, pada abad ke-19, karakter is destiny katanya. Karakter adalah sebuah takdir, karena gagal atau berhasilnya menanamkan karakter akan menentukan nasib seseorang, bahkan nasib seluruh bangsa. Nah, karakter juga menurut Moyne dan Wahlberg adalah pelibatan diri dalam perilaku atau kata-kata yang relevan secara moral. Nah, contoh karakternya apa saja? Misalnya kejujuran, tanggung jawab, cinta Tuhan, percaya diri, hormat, rendah hati, empati, dan lain sebagainya. Nah, penelitian dari Hastuti et al. 2006. Nah, Bu Hastuti ini dosen aku juga nih. Beliau mengungkapkan bahwa anak-anak dengan latar belakang pendidikan prasekolah, yaitu TK atau PAUD, ternyata memiliki karakter yang lebih baik daripada anak yang tidak memiliki latar belakang prasekolah. Dan sekolah berkarakter itu apa sih sebenarnya? Nah, sekolah berkarakter adalah upaya sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budaya karakter dalam diri setiap warga sekolah melalui berbagai kegiatan, baik dalam proses pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun penciptaan suasana lingkungan sekolah. Sehingga budaya karakter menjadi sikap batin atau belief system serta menjadi landasan dalam bersikap dan berperilaku. Nah, ternyata pendidikan karakter juga yang diterapkan di berbagai sekolah punya dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional atau SPN ya berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di sini ada juga loh tingkatan-tingkatan sekolah berkarakter, seperti dimulai dari TK berkarakter, SD berkarakter, dan SMP berkarakter. Nah, peran sekolah itu dalam pembentukan karakter apa aja? Jadi yang pertama, mata pelajaran dikhususkan itu terkait moral yang dapat ditambahkan dalam berbagai kurikulum di sekolah. Yang kedua adalah pendidikan moral formal tentunya harus diterapkan di berbagai bidang
keilmuan, misalnya filosofi, agama, sejarah, atau PPKN. Jadi dimasukkan di berbagai mata pelajaran gitu teman-teman. Yang ketiga adalah metode belajar melalui pelayanan dapat dilaksanakan dalam bentuk kurikulum yang eksplisit di sekolah. Jadi pendidikan di sini diartikan adalah secara holistik, ya secara menyeluruh keseluruhannya berbasis karakter atau PHBK. Nah, artinya pendidikan holistik adalah bahwa kita dapat menciptakan seorang manusia yang holistik. Karena disebut holistik yaitu pembelajar sejati atau lifelong learner yang selalu menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari sebuah sistem kehidupan yang lebih luas. Nah, ini pendidikan holistik juga memiliki pandangan atau paradigma konstruktivisme yang artinya siswa itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dia bukan pasif, tapi memang juga aktif, di mana proses pemahamannya itu dimiliki dari pengetahuannya yang dulu dia miliki. Sehingga kalau misalnya dia melakukan sebuah diskusi atau sebuah tanya jawab, itu semakin efektif gitu teman-teman. Nah, ini juga dapat merangsang pengetahuan siswa sehingga siswa itu ingin terus belajar lebih banyak lagi. Nah, dengan formasi karakter itu disebut sebagai lifelong process juga dengan mengintegrasikan 3 dimensi antara hit, heart, and hand menurut Licona 2004. Yaitu pertama ada knowing the good yang artinya mengerti baik dan buruk. Kemudian loving the good yang kedua itu mencintai terhadap kebajikan, dan yang ketiga adalah acting the good yang artinya mampu melakukan kebajikan dan mereka terbiasa untuk melakukannya gitu. Nah, di sini ada juga contoh-contoh sekolah yang berbasis karakter, yaitu ada pertama Sekolah Dasar Standar Nasional 12 Bendungan Hilir yang ada di Jakarta Pusat yang menjadi sekolah kepemimpinan berbasis karakter pertama di Indonesia. Yang kedua ada SMP Negeri 1 Gandapura Birun atau ya disebut dengan ya Birun ya bisa disebut ya, itu di Aceh teman-teman yang berskala nasional. Nah, yang ketiga yang terkenal nih, cukup terkenal, yaitu Indonesia Heritage Foundation IHF yang berada di Depok. Nah, pelopornya juga merupakan salah satu dosen di IPB juga loh teman-teman. Ini salah satu alumni dosen di IPB, pernah mengajar juga sebagai dosen tamu saya. Nah, ciri-ciri apa saja sih yang ada di sekolah berkarakter? Jadi yang pertama adalah bersih, rapi, dan nyaman. Yang kedua disiplin, yang ketiga adalah sopan. Sangat penting sekali. Nah, karakter itu nggak memandang ras, agama, dan jenis kulit, bahkan usia negara. Misalnya saja negara Jepang. Di Jepang sendiri menerapkan pendidikan karakter sebagai bagian dari kurikulum yang dituangkan dalam mata pelajaran Ethics and Homemaking Classes sebagai upaya untuk menjembatani antara teori kehidupan dan praktik nyata kehidupan. Sehingga di sini menurut Montessori, guru itu sangat berperan penting. Itu orang yang melihat dan memperlakukan setiap anak sebagai jiwa yang tumbuh, atau disebut Montessori sebagai embrio spiritual. Tapi sangat penting juga selain guru yang memiliki peran penting untuk membangun karakter siswanya, keluarga juga memiliki peran yang sangat krusial teman-teman, karena keluarga adalah institusi utama dan pertama untuk sosialisasi. Keluarga merupakan kunci kesehatan jiwa dan spiritual yang artinya semakin baik kualitas perkawinan, maka semakin baik hubungan orang tua dengan anak menurut beberapa penelitian ini ya. Selain itu juga pengasuhan yang penuh dengan kasih sayang tidak terlalu mengekang atau permisif dapat pula mempengaruhi kualitas karakter anak yang lebih baik. Ini menurut penelitian dari Hastuti 2012. Nah, orang tua dapat diasosiasikan juga sebagai pelatih olahraga yang membentuk otot ini. Nah, otot ini disebut dengan karakter. Hal ini tentunya memerlukan proses yang panjang, pengetahuan dan usaha yang terus-menerus sehingga akan menghasilkan otot atau karakter yang kuat dan kokoh. Sehingga di sini kesimpulannya bahwa untuk membangun suatu karakter bangsa yang baik diperlukan peran dari seluruh bangun masyarakat, terutama guru dan juga wali murid yang disebut orang tua, sehingga kita dapat menerapkan terus peradaban bangsa dunia untuk memiliki etika yang bermoral yang baik untuk bangsa yang berkualitas, memajukan SDM bangsa seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Baik kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan